Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana merestorasi dan modifikasi di bagian interior untuk sebuah Toyota Land Cruiser VX100. Jadi kalau kalian punya sebuah Toyota VX100 seperti ini, kalian bisa, kalau kalian pengen tahu tentang restorasi modifikasi di bagian interior terutama, kita akan bahas mobil ini dari awal hingga akhir di bagian interiornya, karena mobil itu cukup tricky, bisa dibilang susah, ya mungkin susah, dibilang gampang juga gampang gitu, karena kalau lihat joknya sebenarnya cukup simpel, tapi kalau kita ngomong tentang susahnya itu biasa bukan susah, tapi memang agak tricky untuk mencari warna di sebuah VX100 ini. Jadi kan bisa ikutin video before, proses, dan afternya seperti ini. Nah, kita bahas tipis-tipis tentang modifikasi mobil ini. Jadi kalau misal kalian punya mobil Toyota VX100, itu kan kalau nggak salah tahun 2000-an ya. Jadi kalau VX100 itu dia ada yang bensin, ada yang diesel. Kalau yang bensin kalau nggak salah 4000 cc sekian, itu V8. Nah, biasa kalau misal kalian untuk merestorasi mobil yang udah tahun 2000-an, which is berarti sekarang, di tahun sekarang ini udah sekitar 20 tahun, itu sebenarnya lebih kalian bisa utamain dulu restorasi dibanding dengan modifikasi, karena kalau misal untuk merestorasi aja itu effortnya mungkin udah cukup banyak yang mesti diganti, karena namanya kalau part itu dipakai pasti ada kerusakan, ada namanya aus segala macam, kalian bisa restorasi dulu mobilnya. Nah, tapi ini memang udah dimodifikasi juga, jadi kayak bannya udah pakai ban AT, lalu bempernya udah diganti yang full bar seperti ini, cakep sekali, dan mobil ini udah dicat ulang di bengkel Kojeki ya, di Pengepul Workshop. Tapi maaf ini agak kotor, habis ini mau dicuciin. Nah, lalu kita bahas tentang saya akan bahas tentang lebih banyak di bagian interiornya. Jadi kita cek langsung di bagian interiornya. Nah, jadi di bagian interior Land Cruiser sendiri ini sebenarnya Toyota tuh kalau keluarin warna kulit ya, itu biasanya nggak ada yang sama. Jadi untuk mobil ini sebenarnya untuk warna kalau kalian cari yang sama banget 100% itu nggak ada. Jadi warnanya itu agak tricky gitu. Jadi kayak di dashboard ini dia sebenarnya warnanya itu coklat ke hijauan gitu. Jadi coklat agak ke hijau-hijauan. Kalau misal kalian retrim ulang itu mungkin hasilnya nggak bisa dapat serat-serat yang seperti ini nih.
Nah, jadi serat-serat seperti ini tuh cuma ada di mobil tahun 90 dan 2000-an awal. Nah, dan ini bahannya tuh soft touch gitu ya. Jadi agak susah untuk dapat tekstur warna yang seperti ini, bahkan mungkin nggak ada. Jadi untuk dashboard sendiri, kalau misalkan kalian punya, itu kalian bisa lakukan, jika terjadi kerusakan ya, itu kalian bisa lakukan dengan sistem repair, sistem pengecatan, atau mungkin kalau misalkan kalian kulitin ya kalian mesti ada toleransi untuk tekstur kulitnya. Lalu yang agak menjadi tricky di mobil ini adalah di bagian warna-warna dashboardnya. Jadi kalau misal di Land Cruiser ini ada beberapa bahan. Jadi di sini dia ada bahan soft touch. Lalu di sini dia bahannya plastik. Lalu di sini dia bahannya juga plastik. Nah itu warnanya itu memang berbeda-beda semua. Jadi antara warna ini, dan warna setina itu berbeda semua. Terkadang kita untuk merestorasi kita agak bingung ngikutin warna yang mana. Nah, kebetulan ini memang dari ownernya pengen warnanya itu seratnya napa. Jadi kita ganti semua menggunakan, ini kebetulan kita menggunakan sintetis dengan serat napa, warnanya coklat tua. Lalu di sini kita cat. Nah, ini cat sampai di leher-leher setir kita cat semua dengan warna coklat tua juga. Lalu di bagian door trim, ini sebenarnya door trim ini di sini tuh sudah ada kulitnya. Lalu di sininya dia ada kulitnya dengan kayak big dot gitu ya. Lalu ini kita udah retrim ulang menggunakan sintetik yang warna coklat tua seperti ini juga warna coklat tua seperti ini, sehingga bisa dibilang warnanya itu dia mirip dengan warna di dashboard. Itu udah kita carikan yang paling mirip. Jadi kalau kalian lihat memang ada selisih warna, yang ini coklatnya agak mudahan dikit, di sini agak tua. Tapi kalau misal kita bawa ke outdoor, sebenarnya warna ini dia udah cukup mirip. Lalu di sini juga udah diretrim ulang menggunakan microfiber napa. Di sini juga udah diretrim ulang menggunakan microfiber napa. Di sini juga diretrim ulang menggunakan microfiber napa. Nah, memang kebetulan mobil ini sebelumnya itu ada pernah dipasangin korden, tapi kordennya itu dia sistem baut. Nah, maka dari itu ini kita retrim ulang supaya ini lebih flat, supaya bekas-bekas lubang bautnya itu nggak ada lagi. Ini kita retrim ulang. Nah, untuk retrim ini sendiri itu sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang karena ini nggak bisa dibongkar. Jadi kita slip kulitnya seperti ini. Dan ini udah diretrim ulang semua supaya kulitnya ini menjadi baru kembali. Ini udah di bagian jok juga. Nah, ini jok modelnya cukup simpel. Kebanyakan ya kalau misal saya ketemu Land Cruiser yang tahun segini, kalau orangnya merawat mobilnya biasanya itu kulit asli. Tapi entah kenapa kalau misal sebelumnya itu agak kurang terawat, itu jok yang dipasang ini kayak sering banget kulit sintetis gitu. Padahal sebenarnya kalau mobil-mobil seperti ini rasanya tuh pantasnya ya itu sebenarnya lebih ke kulit asli atau microfiber lah minimal lah. Ini udah diganti menggunakan microfiber napa warna sabia, stitchingnya juga warna krem muda seperti itu. Jadi ini cakep sekali. Udah diretrim ulang sehingga konturnya sendiri udah jadi lebih tebel, lebih meluk, jadi lebih nyaman dikendarain. Lalu di sini juga tadinya memang nggak ada kulitnya, ini udah kita retrim ulang menggunakan microfiber napa juga. Jadi konsepnya mobil ini sebenarnya restorasi modifikasinya menggunakan serat napa. Jadi selain bahannya juga lebih nyaman dibanding sintetis, walaupun masih di bawah kulit asli ya, tapi secara warna itu matching dengan di bagian pintu-pintunya. Lalu modelnya juga cukup simpel karena sebenarnya mobil ini juga cukup simpel. Jadi aslinya tuh kayak model kerut-kerut doang. Jadi ini udah cukup proper untuk sebuah mobil Land Cruiser VX100 seperti itu. Untuk jok sih mungkin nggak ada masalah karena warna bridge-nya sendiri cukup bisa menyatu dan banyak pilihan warna untuk kulit aftermarket-nya. Lalu di bagian plastik-plastik itu juga kita cat ulang kayak di plastik-plastik jok seperti ini. Karena tadinya mungkin udah mulai berubah warna, tapi pengecatannya itu warnanya belang. Jadi ini kita cat dengan warna yang lebih fresh, sedikit pucat, supaya kelihatan baru kembali di bagian plastik-plastik kakinya, plastik-plastik cover joknya,
lalu di plastik-plastik sini, seat belt, lalu di bagian belakang juga nanti kita tunjukin apa yang udah kita kerjain. Nah, ini di bagian belakang, ini kantong sebenarnya aslinya kemarin udah dibungkus menggunakan bahan sintetis, rasanya kurang mewah, jadi kita retrim ulang dan kita bikinin kantong baru. Karena dia model deck ya, jadi kita bungkus ulang decknya menggunakan microfiber premium Napa. Nah, lalu di bagian jok belakang itu modelnya disamain sama jok depan, dia menggunakan microfiber Napa premium Sabia. Stitchingnya dia menggunakan warna krem. Lalu ini juga armrest udah kita bungkus, dan plastik-plastik joknya ini ya kayak di atas ini, lalu di samping-samping sini itu udah kita cat sesuai dengan warna joknya, yaitu warna Sabia seperti itu. Lalu sampai sini ya plastik-plastik ini udah kita cat semua. Untuk bagian door trim juga sama. Tadinya di sini ada bekas lubang-lubang, untuk pasang korden. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kalian pasang korden lebih baik sih kalian sistem lem aja. Mungkin maintenance-nya lebih ekstra tapi nggak merusak part orinya. Karena kalau udah di lubang-lubang gini itu pengerjaan door trim juga sedikit banyak resikonya tinggi banget. Karena kalau sampai diselip di sini patah, kita harus ganti baru ya. Jadi agak kejam juga buat seat maker untuk ngerjain seperti ini, tapi untuk pengerjaannya kita puas juga karena di sini akhirnya bisa flat, nggak ada bekas-bekas lubang. Lalu ini juga udah di retrim menggunakan sintetik Napa dengan warna coklat tua, jadi cakep sekali, dipegang juga merasa kulitnya baru seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan pengen restorasi modifikasi seperti Land Cruiser ini, sebenarnya baris 3 ada, cuma ada baris kanan doang. Nah, yang kiri nggak tahu, joknya nggak ada. Dan jadi seperti itu, kalau misalkan kalian pengen melakukan modifikasi seperti ini, kalian bisa menghubungi Agi Jok Gading Serpong atau Agi Jok Semarang untuk modifikasi Land Cruiser kalian seperti ini. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.